Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Asgadia Downer, dan dua rekan saya, ada Francisco Saverius dan Octaviana Anggita. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang The State and Public Policy, Ideology and Intervention. Yang pertama, kita masuk ke pengantar terlebih dahulu. Kondisi Indonesia di akhir tahun 1960-an merupakan titik balik dalam sejarah negara dengan terjadinya stabilitas makroekonomi, pertumbuhan yang cepat dari stagnansi ekonomi, dan lain-lain. Namun dalam kurun waktu tersebut masih ada ketidakpercayaan yang muncul di masyarakat terhadap yang pertama kekuatan pasar, yang kedua liberalisme ekonomi, yang ketiga kepemilikan swasta di banyak tempat berpengaruh di Indonesia. Kemudian pada chapter 6 kali ini kita akan membahas kebijakan pemerintah tentang permasalahan dalam administrasi publik dan indikasi korupsi. Selanjutnya, perkenankan saya Octavian Anggita Putri dengan NIM F03191103 untuk melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Yang di sini masuk ke intervensi pertama, yaitu dari ownership issues. Di sini dapat dilihat untuk tabel estimasi kepemilikan saham di Indonesia pada akhir tahun 1980-an. Nah, dapat dilihat dari tabel untuk sektor swasta atau domestik ini adalah yang terbesar dari 3 kelompok utama, yaitu dibandingkan dengan sektor asing dan sektor pemerintahan. Di sini sektor swasta ini mendominasi tanaman pangan dan sebagian besar sektor pertanian lainnya juga memainkan peran kunci dalam manufaktur, konstruksi, perdagangan dan pariwisata serta jasa lainnya. Masuk ke rezim investasi asing, ini pada pertengahan 1960-an arus modal ekuitas asing ini praktis mengering, yang dikarenakan keterlibatan asing ini dibatasi pada keberadaan kecil di sektor minyak dan usaha joint venture dengan blok sosialis ini sebagian besar dianggap diilhami secara politik. Lalu munculnya Undang-Undang tahun 1967 mengantarkan pada era minat investor asing yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, tercermin dalam arus investasi yang meningkat tajam dan berlangsung sekitar 6 tahun. Kemudian sekitar tahun 1973, pemerintah mulai memberlakukan pembatasan terhadap investasi asing. Dan pembatasan ini diintensifkan pada awal tahun 1974 sebagai tanggapan atas gangguan malari. Yang oleh karena itu mewajibkan mitra lokal dalam semua kasus, memperketat peraturan yang berkaitan dengan mempekerjakan personel ekspatriat, dan lebih banyak menutup sektor untuk usaha joint venture. Lalu selama masa 1980-an, pertumbuhan ekonomi ini menurun, begitu pula dengan minat investor. Pemerintah kemudian perlu untuk menyediakan lingkungan investasi yang menarik, sehingga beberapa penyederhanaan administratif diperkenalkan pada bulan April tahun 1985. Dan pada awal 1990-an, rezim investasi asing Indonesia ini telah mencapai lingkaran penuh. Dan meskipun masih lebih ketat dibandingkan negara tetangga Malaysia dan Singapura, elemen-elemen kuncinya ini sekarang sudah liberal, dan sifat rezim di kebijakan pada awal 1990-an ini menawarkan prospek ketahanan yang lebih besar. Dalam beberapa hal, kebijakan pemerintah terhadap perusahaan milik negara ini telah menjadi gambaran cermin dari rezim investasi asingnya, yang sekali lagi mencerminkan interaksi antara ideologi dan pembatasan fiskal. Pada tahun 1967, sejumlah perusahaan diserahkan kembali kepada pemilik sebelumnya, dan sejumlah otonomi komersial diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang masih berada di tangan negara. Lalu pada tahun 1969, reorganisasi besar terjadi ketika sebagian besar perusahaan didirikan sebagai korporasi yang tidak terbatas, tunduk pada hukum komersial dengan cara yang sama seperti perusahaan swasta. Kemudian selama periode 1972 sampai 1976, investasi ekuitas pemerintah di perusahaan negara ini mulai meningkat tajam, hampir 10 kali lipat secara nominal. Kemudian tingkat investasi ini tetap tinggi selama paruh pertama tahun 1980-an, saat pemerintah memulai putaran kedua proyek ambisius pendalaman industri. Dan pada akhir 1986 terjadi perubahan arah,
di mana Presiden menginstruksikan Menteri Koordinator Perekonomian untuk melakukan tinjauan komprehensif terhadap sektor BUMN. Dan pada bulan Maret tahun berikutnya dibentuk tim tingkat tinggi untuk mengevaluasi laporan tersebut. Nah, di sini masalah di Indonesia adalah bahwa pemerintah memaksakan beragam tujuan pada perusahaannya. Lalu mengapa hanya ada sedikit kemajuan dalam bidang reformasi perusahaan milik negara? Di sini perbedaan reformasi perusahaan negara dengan reformasi di Indonesia yang terjadi di tempat lain itu sebenarnya sangat mencolok. Di sini absennya reformasi adalah bukti adanya kepentingan pribadi yang kuat yang menentang tindakan tersebut. Yang pertama, Departemen Teknis umumnya menolak proses reformasi kecuali dalam kasus usaha yang jelas-jelas tidak menguntungkan dan tidak memiliki nilai strategis. Lalu sumber perhatian utama kedua dan penjelasan tentang reformasi terbatas sejauh ini berkaitan dengan prosedur pembuangan dan kemungkinan pembeli dari perusahaan yang diprivatisasi. Lalu masuk ke konglomerat dan pertumbuhan dari sektor privat. Kekuasaan negara sedang menurun karena lemahnya posisi modal swasta menyusul kerusakan era Soekarno dan masuknya dana minyak dan bantuan. The Rise of Capital ini adalah bagian dari proses evolusi dan kedewasaan kapitalis di Indonesia. Tetapi karena dua alasan, proses tersebut menarik komentar khusus. Yang pertama, karena penurunan harga minyak yang tiba-tiba, periode yang mencakup perlakuan negara di sana dan transisi ke pembangunan ekonomi sektor swasta telah sangat ditekan. Lalu yang kedua, sifat pelaku sektor swasta baru telah menarik banyak komentar kritis seperti disebutkan di atas. Konglomerat dan monopoli adalah istilah yang sering digunakan sebagai sarana kritik terselubung terhadap keluarga pengusaha Tionghoa Indonesia yang terkemuka atau operasi bisnis keluarga presiden atau kedua kelompok ini. Lalu dikatakan terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Itu pandangan pertama, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menghambat investasi. Di sini pandangan pertama ini dikaitkan karena hubungan antara peningkatan pengeluaran pemerintah ini akan menaikkan suku bunga dan menaikkan biaya modal sehingga muncul crowding out effect yang akhirnya menurunkan investasi dan sekaligus menurunkan pertumbuhan ekonomi. Lalu pandangan kedua yaitu pandangan yang menganggap pengeluaran pemerintah justru akan mendorong investasi. Ini terutama terjadi di negara berkembang karena pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan infrastruktur ini akan merangsang investor untuk menanamkan modalnya. Nah, di sini terdapat grafik untuk public investment shares dari tahun 1981 sampai 1992 dari tiga negara yakni Meksiko, Malaysia, dan Indonesia. Dapat dilihat untuk public investment di Indonesia sendiri lebih tinggi dari Meksiko dan relatif lebih stabil daripada Malaysia untuk tahun 1981 sampai 1892. Kemudian bagaimanakah kondisi di Indonesia saat ini terkait dengan ownership issues? Di tengah masalah pandemi yang banyak memberikan dampak negatif pada ekosistem ekonomi hingga menghilangkan sumber pendapatan sebagian besar penduduk dunia sekarang ini, tidak heran kalau dunia investasi juga ikut merasakan dampaknya. Ekspektasi paling buruk sudah diprediksi dengan menurunnya iklim investasi di tengah pandemi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, terdapat peningkatan yang patut diapresiasi. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, pada triwulan pertama 2020, realisasi investasi meningkat hingga 8% dibanding periode yang sama tahun 2019. Sektor yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan realisasi investasi pada triwulan pertama 2020 adalah sektor transportasi, gudang, serta telekomunikasi untuk penanaman modal dalam negeri dengan investasi sebesar 37,6 triliun untuk penanganan 671 proyek. Dan untuk investasi penanaman modal asing ini, sektor yang menduduki peringkat pertama adalah sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dengan nilai investasi sebesar 1,5 miliar US dollar untuk 323 proyek.
Lalu negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia untuk triwulan pertama 2020 adalah Singapura, dan disusul dengan China, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Belanda, dan seterusnya. Lalu bagian yang selanjutnya adalah Intervention 2, Trade and Regulatory Policies. Yang pertama adalah the trade regime atau rezim perdagangan. Jadi ada pepatah terkenal dari Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia diciptakan oleh Tuhan untuk perdagangan bebas. Namun terdapat kontras antara modal internasional terbuka dari rezim dan mata uang yang dapat dikonversikan, serta adanya kebijakan perdagangan yang semakin ketat, terutama pada periode 1950 hingga 1985. Pada awal 1960-an, terdapat berbagai hambatan perdagangan internasional. Namun, pada tahun 1970-an, hambatan-hambatan tersebut mulai hilang. Hambatan-hambatan ini dapat hilang karena adanya nilai tukar yang bersatu dan lebih realistis, pembongkaran sumber kontrol pada tahun 1966 dan 1977, pengurangan pajak ekspor, tarif menjadi instrumen utama impor, dan struktur tarif yang lebih disederhanakan. Nah, 3 indikator besar evolusi kebijakan perdagangan adalah estimasi perlindungan efektif yang bervariasi, timbulnya hambatan non-tarif, dan pendapatan dari pajak perdagangan. Nah, berikut ini merupakan tabel dari Estimates of Effective Rates of Protection. Jadi di tabel ini tuh terdapat berbagai ahli atau berbagai pihak yang menghitung Estimates of Effective Rates of Protection di berbagai bidang. Nah, para pihak ini menghitung dengan konsep dan metode yang berbeda-beda. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa rezim perdagangan dapat berdampak pada distribusi sumber daya antar industri. Nah, setelah reformasi bea cukai pada tahun 1985 dan pemulihan ekonomi setelah tahun 1987, pemerintah mulai menarik bea masuk atau bea impor lebih banyak. Tetapi penerimaan pajak minyak meningkat lebih cepat. Nah, bagaimana akhir tahun 1990-an merupakan salah satu titik puncak liberalisme ekonomi, hubungan investasi asing dan perusahaan negara, demikian pula halnya dengan kebijakan perdagangan. Larangan impor mulai muncul kembali pada tahun 1970-an, terutama di bagian mobil dan tekstil. Lalu tren regulasi semakin meningkat di tahun 1974 setelah adanya protes Malari dan sebagai tanggapan atas tuntutan untuk perlindungan perusahaan dan industri nasional. Pada akhir tahun 1982 dan 1983, NTB atau Non-Tariff Barrier berkembang lebih jauh. Pada tahun 1980, larangan ekspor larangan ekspor kayu itu mulai diumumkan dan kebijakan pribumi first mulai diperkenalkan. Program penghapusan wajib di industri otomotif yang mempengaruhi pengadaan komponen diberlakukan lebih ketat. Nah, terdapat 3 ciri rezim perlindungan yang muncul selama periode ini, yaitu yang pertama adalah sifat NTB yang menjadi lebih kompleks atau sifat non-tariff barrier yang menjadi lebih kompleks. Jadi sistem Improve Importer yang diperkenalkan November 1982 mulai merusak efek perlindungan. Kemudian terjadi beberapa kasus kontroversial di mana impor lisensi bersifat diskresioner dan khusus buat perusahaan. Lalu yang kedua adalah kebijakan perdagangan menjadi kebijakan industri yang lebih eksplisit selama periode tersebut. Jadi proyek-proyek besar banyak yang merupakan kerjasama antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing. Nah, karena cakupan NTB meluas ke lebih banyak industri, menjadi semakin jelas bahwa kepentingan bisnis politik yang kuat adalah penerima manfaat utama. Lalu ciri yang ketiga adalah adanya politisasi. Nah, akibat dari tren-tren tersebut yang muncul pada tahun 1982 hingga 1985, pada periode tersebut tidak ada koherensi kebijakan ekonomi. Nah, pada tahun 1995 terdapat upaya untuk mengembalikan arus menuju regulasi. Para ekonom di Universitas Indonesia berupaya untuk membentuk agenda politik dengan memulai debat mengenai ekonomi biaya tinggi. Mereka menunjuk kepada sifat banyak industri yang tidak kompetitif dan hubungan antara biaya tinggi dengan peraturan pemerintah.
Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengenalan langkah-langkah liberalisasi impor yang efektif untuk eksportir pada Mei 1986. Jadi pada langkah ini, sertifikat ekspor dihapuskan di GTT dan digantikan dengan skema yang dikenal dengan P4PM. Dengan skema ini, maka eksportir dapat mengimpor dengan bebas bea atau meminta penggantian atas bea tersebut. Pembongkaran kuantitatif dan peralihan ke tarif dimulai pada bulan Oktober 1986 ketika paket reformasi pertama mulai diperkenalkan. Lalu paket perdagangan kemudian lebih lanjut diperkenalkan pada tahun 1987, 1988, 1990, dan 1991, di samping reformasi lainnya yang diberlakukan selama periode tersebut. Dan hal ini sering diiringi dengan diskusi dan debat-debat. Paket-paket yang telah diperkenalkan tersebut mengubah industri Indonesia dari sektor yang terlindungi dan berwawasan menjadi sektor yang semakin berpandangan keluar dan kompetitif secara internasional. Kesuksesan ini akan menambah momentum untuk terjadinya reformasi. Lalu yang kedua adalah The System of Regulation and Licensing atau sistem regulasi dan perizinan. Pada akhir 1960-an ada harapan bahwa sistem perizinan dan regulasi akan disederhanakan. Namun progres yang dicapai hanya sedikit hingga akhir tahun 1960-an. Infrastruktur legal dan sistem perizinan Indonesia pada saat ini masih tidak jelas. Walaupun terdapat berbagai upaya untuk normasi, penegakannya itu seringkali tidak dapat diprediksi. Sehingga pelaksanaan rezim perizinan terkadang berbeda dari tujuan dan maksudnya. Pada saat ini masih banyak ketentuan hukum industri dan hukum yang masih berdasarkan pada hukum yang diperkenalkan ketika masa pemerintahan Belanda. Jadi terdapat berbagai macam keputusan yang berasal dari birokrasi, departemen, dan berbagai tingkatan dan di kantor pusat atau daerah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada saat ini sistem hukum Indonesia itu masih berdasarkan pada unsur hukum Belanda. Selain itu juga sistem hukum Indonesia menggabungkan sistem adat dan adanya beberapa upaya terbatas reformasi. Jadi pada saat ini sistem hukum Indonesia itu menggabungkan unsur hukum Belanda, sistem adat, dan beberapa upaya terbatas reformasi. Nah, hal ini menyebabkan kode hukum Indonesia pada saat ini memiliki ambiguitas. Ambiguitas kode hukum pada akhirnya mengakibatkan adanya perselisihan. Contohnya adalah hukum yang berkaitan dengan transfer, zonasi, dan pembebasan tanah. Fitur-fitur yang menjadi sorotan dari proses reformasi 1980-an adalah kecepatan perubahan investasi luar negeri dan kebijakan perdagangan, lalu kurangnya kemajuan di bidang hukum dan reformasi regulasi. Aspek reformasi regulasi memiliki implikasi yang penting bagi keseluruhan kerangka regulasi. Hal ini meliputi reformasi bea cukai tahun 1985 yang merevolusioner perdagangan melalui pelabuhan, ekspor perlindungan, dan masih ada kode komersial lainnya. Nah, seperti halnya reformasi perusahaan negara, lambannya perubahan di bidang ini mencerminkan interaksi dari serangkaian faktor politik dan administratif yang rumit. Yang pertama adalah tugas yang kompleks, khususnya dalam hal penyusunan kode hukum dan kode komersial yang baru. Lalu yang kedua adalah kekuatan oposisi birokrasi. Jadi departemen-departemen itu enggan untuk menyerahkan kekuasaannya untuk mengatur karena kekuasaan administrasi mereka dan gagasan paternalisme yang mendalam dan ketidakpercayaan yang terus berlanjut terhadap liberalisme dan pasar. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai rezim perdagangan Indonesia saat ini. Jadi Indonesia saat ini telah menganut kebijakan perdagangan bebas. Perdagangan bebas sendiri berarti tidak adanya diskriminasi ekspor ataupun impor. Dengan Indonesia menganut kebijakan perdagangan bebas, berarti Indonesia ingin atau bersedia untuk melakukan ekspor dan impor atau melakukan perdagangan dengan negara siapapun. Indonesia juga telah bergabung dengan rezim perdagangan internasional yang bernama World Trade Organization atau WTO. Indonesia sudah bergabung sejak tahun 1995 dan saat ini masih menjadi anggota dari WTO. Indonesia juga merupakan anggota dari Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN yang merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara, dan ASEAN ini telah mengembangkan kebijakan ASEAN Free Trade Area atau AFTA, di mana AFTA ini berusaha untuk mengurangi
tarif intraregional antara anggota ASEAN. Nah, selain dengan anggota ASEAN, Indonesia juga mengembangkan kebijakan perdagangan bebas dengan negara-negara lain, seperti negara Cina, Jepang, India, Australia, dan negara-negara lainnya. Lalu untuk sistem regulasi dan perizinan di Indonesia saat ini, jadi Indonesia saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki dan menyederhanakan regulasi dan perizinan guna mengurangi dampak dari perlambatan ekonomi global. Indonesia saat ini telah memiliki berbagai peraturan atau regulasi di berbagai bidang, seperti perdagangan, industri, dan lainnya. Nah, dalam peraturan atau regulasi ini juga terdapat mengenai sistem perizinannya, seperti izin dalam mendirikan usaha, dan lainnya. Nah, Omnibus Law yang merupakan topik yang menjadi bahan pembicaraan beberapa bulan yang lalu, dianggap sebagai puncak dari reformasi atau perbaikan regulasi perizinan di Indonesia. Kemudian subbab yang keempat kita akan membahas tentang Public Administration and Corruption. Korupsi adalah topik perdebatan dan diskusi yang tidak ada habisnya di Indonesia. Implikasi korupsi terhadap administrasi publik yang pertama, the case for administrative simplicity and reform. Jadi korupsi akan bisa berdampak atas penyederhanaan administrasi publik dan reformasi. Yang kedua, overhaul of civil service conditions of employment, yaitu perubahan atau perombakan secara besar-besaran. Kemudian persoalan meliputi pegawai negeri di Indonesia adalah sebagai berikut. Pada kurun waktu 1960-an, gaji pokok resmi sangat rendah, bahkan untuk sebagian besar pejabat senior. Yang kedua, gaji yang rendah untuk tenaga kerja terampil atau skilled labor dibandingkan dengan sektor privat. Dalam buku dijelaskan bahwa we face the reality that more of the best and brightest graduates do not want to be lecturers and tragically do not want to be civil servants. The best only want to go to the private sector. Jadi lulusan-lulusan terbaik itu tidak ada yang berminat, sedikit sekali yang berminat untuk menjadi pegawai negeri. Kebanyakan dari mereka akan memilih untuk bekerja di sektor privat. Kemudian yang ketiga, pegawai negeri jarang berpindah antar departemen. Jabatan senior dalam birokrasi tidak ditawarkan secara transparan, sehingga promosi selalu terjadi dari dalam pangkat. Yang terakhir, pemberhentian hampir tidak pernah terdengar. Kemudian bagaimana kondisi di negara Indonesia saat ini berkaitan dengan korupsi dan aparatur sipil negara? Yang pertama, sampai pada saat ini korupsi masih menjadi salah satu masalah terpenting di Indonesia. Bahkan hampir rutin setiap bulan KPK merilis kasus-kasus baru dari yang jabatan senior, dari yang tingkat tinggi maupun ke tingkat daerah-daerah. Yang kedua, gaji pokok resmi telah disertai dengan tunjangan yang bersaing dengan swasta. Jadi di sini di sektor aparatur sipil negara sudah ada perkembangan terkait dengan gaji dan tunjangan. Yang kemudian mutasi kerja sudah dilakukan secara berkala pada beberapa kementerian, perekrutan PNS telah transparan melalui seleksi CPNS, dan pada zaman sekarang banyak lulusan yang ingin menjadi PNS. Jadi overall korupsi sekarang masih menjadi masalah terpenting di Indonesia. Namun untuk sektor aparatur sipil negara sudah ada perkembangan meliputi gaji, mutasi, dan seleksi. Sekian dan terima kasih penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.